Shalom saudara, kita bersyukur kita pada saat ini dapat belajar firman Tuhan kembali. Saya mengajak kita belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 dengan tema keberanian untuk menjalani hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang untuk belajar firman Tuhan. Berikanlah pertolongan bagi kami, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan penerangan agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenalku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, memang dibutuhkan keberanian untuk menjalani hidup. Ada banyak hal yang ditakuti manusia di dalam kehidupan ini. Manusia takut perubahan, takut sakit, takut gagal, takut miskin, takut mati. Kan khususnya pada saat-saat sepertinya ketika mewabah penyakit COVID-19 ini, membuat manusia hidup dalam ketakutan. Sebab epidemi ini menghadirkan momok yang ditakuti oleh manusia, yaitu sakit, perubahan, kegagalan, kemiskinan, dan mati. Dalam saat seperti ini, firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Firman Tuhan ingatkan kita agar kita tidak takut, tidak gelisah, tapi percaya kepadanya. Sebab apa saudara? Sebab Dia adalah Tuhan yang layak dipercaya. Ini memberikan kepada kita keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Jangan kita melihat situasi dan kondisi saja. Jangan kita hanya melihat sekeliling kita saja. Jangan kita melihat hanya orang lain saja atau kepada diri kita sendiri. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang layak dipercaya. Dia Tuhan yang telah mencipta kita. Dia Tuhan yang telah menebus kita. Dia Tuhan yang memelihara kita. Saudara, kendati pun kita adalah orang yang berdosa, yang layak untuk dihukum. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur bahwa Allah Bapa telah merencanakan keselamatan bagi kita. Kita bersyukur karena Yesus Kristus telah menggenapkan karya keselamatan itu. Dengan tinggalkan surga datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, rela mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Roh Kudus yang menolong kita untuk dapat mengerti kebenaran dan percaya kepada Tuhan dan hidup di dalamnya. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita punya Tuhan yang layak dipercaya. Tuhan yang senantiasa memimpin kita. Dialah pencipta, Dialah penebus, dan Dia Tuhan yang menyertai kita.
Dia adalah Tuhan yang layak dipercaya. Dan hal yang kedua, saudara, kita memiliki keberanian untuk menjalani hidup karena kita memiliki Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tuhan Yesus mengatakan, ya, ada banyak tempat di rumah Bapa. Kalau tidak demikian, aku tentu mengatakan kepadamu, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke sana, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Suatu hal yang luar biasa, saudara, bahwa Tuhan yang telah mati bagi kita untuk menebus kita, Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Setelah 40 hari bersama dengan murid-muridnya, Dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan suatu hari Ia akan datang untuk membawa kita ke sana. Ini bisa dalam arti eskatologi kosmos maupun eskatologi individu. Eskatologi kosmos yaitu Tuhan datang pada akhir zaman untuk membangkitkan orang mati, untuk menghakimi dunia, untuk mengaruniakan mahkota kehidupan kepada setiap orang percaya. Tapi ini juga bisa dalam pengertian eskatologi individu. Dia datang kepada setiap orang percaya secara pribadi pada saat dia meninggalkan dunia ini. Tuhan yang akan menjemput kita ke sana, ke tempat yang Dia sudah sediakan bagi kita, yaitu di rumah Bapa. Saudara, pada saat itu Thomas mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Memang ini pertanyaan wajar. Kami tidak tahu kemana Tuhan pergi, bagaimana kami tahu ke situ? Ya, saudara, Tuhan Yesus menjawab kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Ketika kamu akan ke sana, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Suatu pernyataan yang sangat jelas dan tegas sekali. Dialah jalan satu-satunya. Dialah kebenaran dan hidup bagi kita semua orang percaya. Hanya melalui Dia kita dapat sampai kepada Bapa. Dialah Tuhan yang telah menyediakan bagi kita tempat di rumah Bapa, dan Dia yang membawa kita ke sana. Dialah jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita. Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, Bapa dan anak adalah satu. Tuhan adalah Dia, Allah yang telah datang menjadi manusia. Onom kedua dari Allah Tritunggal telah datang ke dalam dunia untuk menyediakan jalan keselamatan bagi kita, dan Dia sekarang duduk sebelah kanan Allah Bapa menjadi pengantara bagi kita. Dan Dia mengatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Suatu hal yang luar biasa, saudara, bahwa Tuhan bukan hanya juru selamat kita. Tuhan bukannya Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di sorga, tetapi Tuhan yang senantiasa mempedulikan kita, memperhatikan kita. Dan Dia menjawab setiap doa yang diminta dalam namanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kenapa sih meminta dalam nama Tuhan Yesus? Kita mengatakan, kenapa kita meminta dalam nama Tuhan Yesus? Yaitu supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ketika kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa dimuliakan dalam anak. Dan yang kedua, kita minta dalam nama Tuhan Yesus, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, doa kita itu berkenan kepada Bapa. Karena kita ini manusia berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena Yesus Kristuslah kita dilayakkan untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan ketiga, kita tidak punya andil apa-apa di sana. Tapi Yesus ada. Kita tidak memiliki apa-apa di sana, tapi Yesus punya. Dan Tuhan mau kita meminta dalam namanya. Saudara, ada yang mengatakan ini dengan satu ilustrasi. Dia mengatakan sorga bagaikan suatu bank yang tiada terbatas. Harta kekayaan begitu melimpah bagi kita. Tetapi kita tidak memiliki simpanan di sana. Tidak punya piutang di sana. Tapi Yesus memilikinya. Saudara, Dia memberikan kepada kita sebuah cek, yaitu doa. Kita bisa meminta,
Kita bisa mengisi cek itu, tapi tentu tidak dengan nama kita, karena kita tidak memiliki andil di sana. Kita tidak punya apa-apa. Tapi ketika kita minta dalam nama Yesus, mengisi cek itu dalam nama Yesus dengan tanda tangan Yesus, maka kita dapat memiliki kekayaan yang sangat berharga itu. Demikian juga Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita, dan Dia mau kita meminta dalam namanya. Saudara, menjalani hidup ini penuh dengan kesulitan, tantangan, dan kesukaran. Tapi biarlah Tuhan tolong kita agar kita senantiasa memiliki keberanian untuk menjalani hidup. Karena kita memiliki Tuhan yang layak dipercaya. Dia Tuhan yang tidak saja telah menciptakan kita, tapi Dia juga adalah penebus dosa kita, yang menyelamatkan kita. Dan Dia juga adalah Tuhan yang mengasihi dan memelihara kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang telah mati dan bagi kita, yang telah menyediakan bagi kita tempat di sorga. Sehingga kita tidak hanya memiliki sesuatu yang sementara saja, tetapi kita memiliki jaminan yang kekal. Dan kita telah memiliki harta yang kekal yang disediakan bagi kita di rumah Bapa di sorga sana. Dan kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang memperhatikan kita dan mendengar doa kita. Kendati pun kita tahu apa yang kita minta belum tentu yang terbaik, dan Dia dapat menjawab doa kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Dia senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Tuhan berkati setiap kita. Kita memiliki Tuhan yang layak dipercaya. Kita memiliki Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kita memiliki Tuhan yang senantiasa menjawab doa kita. Biar dengan ini kita dapat memiliki keberanian untuk menjalani hidup. Tuhan memberkati saudara semua.